Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Puji Tuhan, kiranya kita semua dalam kondisi sehat ya dimanapun kita berada. Kita akan memulai pekan doa pada hari pertama ini. Mari kita mengangkat satu pujian, kunyanyikan kasih setia Tuhan. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya. Ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tak jemu kasih setia. Setiamu turun menurun, ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tak jemu kasih setiamu Tuhan, ku tuturkan tak jemu kasih setiamu turun menurun, menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Bapak Ibu, mari kita bersatu di dalam doa. Selamat malam Bapak, terima kasih untuk malam hari ini. Kalau kami boleh berkumpul di dalam Zoom meeting ini Tuhan untuk memulai pekan doa hari pertama kami. Kami siapkan hati kami dan kiranya Engkau memberkati dari awal pertengahan hingga akhir. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita mengangkat pujian kedua, Kusiapkan Hatiku Tuhan.
bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Oke, Bapak Ibu sekalian,
sebelum kita melanjutkan ke renungan, sebelumnya kita akan baca dulu ayat Alkitab kita, di mana pada malam hari ini kita akan baca ayat Alkitab kita dari Yohanes 14, ayatnya yang pertama sampai ke 14. Mungkin bagi Bapak Ibu yang lagi di rumah bisa dibuka Alkitab fisiknya atau bisa dibuka juga Alkitabnya ya Bapak Ibu sekalian. Oke, Yohanes 14 ayat yang pertama hingga ke-14 dengan judul perikop Rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi, bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Ayat yang ke-8, kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pengerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku, dalam namaku, aku akan melakukannya. Oke. Mungkin selanjutnya, kepada Michelle, dipersilakan. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk memulai renungan kita pada malam hari ini, mungkin kita bisa saling berbagi cerita. Judul renungan kita pada hari ini adalah Berani Menjalani Hidup. Jadi kan seringkali pasti dalam hidup ini selalu kita dihadapkan dengan ketakutan kadang ya. Dan saya juga merasakan hal yang sama, mungkin saya akan berbagi sedikit. Nanti setelah itu kalau ada Bapak Ibu yang ingin berbagi juga, dipersilahkan. Ketakutan terbesar saya itu ketika saya memasuki jenjang perkuliahan. Jadi kenapa? Karena saya ini kuliah bukan di jurusan yang awalnya saya inginkan gitu. Saya awalnya ingin masuk jurusan komunikasi di kampus di luar Bandung. Sudah mendapatkan beasiswa pada saat itu, namun ternyata jalan Tuhan beda. Saya akhirnya berkuliah di ITHB dengan jurusan desain, yang pada dasarnya saya sangat tidak suka menggambar. Waktu awal masuk perkuliahan itu, semester 1 sampai 3, dihadapkan dengan tugas-tugas di mana saya harus menggambar, mewarna, melukis, dan itu sangat berat sampai-sampai saya sering begadang. Di situ saya takut karena saya merasa itu bukan sesuatu yang saya suka, namun saya harus menjalani itu selama 4 tahun. Entah kenapa Tuhan memang pada saat itu menjawab doa saya dan juga mama saya kalau saya harus masuk ke kampus itu dengan jurusan tersebut, dengan mendapatkan beasiswa juga tentunya, karena kebetulan dari
saat itu keadaan ekonomi lagi tidak baik. Kemudian saya waktu semester pertama, kedua itu setiap hari hampir berantem sama mama, mendebatkan hal yang sama, menjalani kuliah berat, merasa takut, gelisah, sering kecewa gitu ya, dengan nilai-nilai yang awalnya, aduh kok dapat segini, dulu waktu di sekolah nggak dapat segini. Tapi pada saat itu mama bilang harus percaya sama Tuhan. Kalau Tuhan yang memang izinkan dan Tuhan yang pilihkan kampus tersebut, jurusan tersebut pasti bisa dilalui. Kemudian di ayat tadi yang kita baca, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Saya mencoba berpegang pada janji Tuhan. Saya mencoba percaya. Awalnya saya masih kayak ragu, itu Tuhan bisa nggak ya? Cuma saya mencoba percaya, iya kalau ini jalannya Tuhan, saya pasti berhasil. Saya menjalani semester-semester berikutnya sambil terus berserah, Tuhan saya mau lakukan yang terbaik, saya mau kasih yang terbaik, biar Tuhan yang menemani saya melangkah gitu ya, menyempurnakan apa yang sudah saya kerjakan semaksimal mungkin. Sampai akhirnya bulan depan saya sidang akhir dan semua prosesnya berjalan dengan lancar. Saya menyelesaikan semester-semester berikutnya dengan sangat amat baik, hasilnya juga baik, dan saya sadar bahwa memang ternyata kenapa Tuhan mau saya berkuliah di sini dengan jurusan ini, karena Tuhan punya rencana untuk kehidupan saya gitu, dan saya menyadari itu setelah melewati masa-masa yang panjang itu. Jadi mungkin itu ya, berani menjalani hidup, harus berani mengambil tanggung jawab itu gitu, dan percaya kalau Tuhan itu nggak pernah pergi, bahwa apa yang sudah Tuhan rencanakan itu selalu baik buat kehidupan kita semua. Mungkin itu sharing dari saya. Ko Gatot mungkin mau menambahkan? Oke, mungkin barusan kita dengar ya Bapak Ibu sekalian mengenai cerita mungkin ketakutan dari Michelle ya, dan cara menghadapinya ya. Mungkin di room Zoom malam hari ini mungkin ada Bapak Ibu yang bersedia untuk sharing juga, dipersilakan. Mungkin boleh Bapak Ibu sekalian, jika Bapak Ibu ada yang ingin di-sharingkan atau coba berbagi pengalaman mungkin ya Michelle ya. Boleh dipersilahkan bagaimana caranya kita menghadapi ketakutan kita yang seringkali kita rasakan ya Bapak Ibu sekalian ya. Mungkin boleh Om Tante, jika ada yang mau sharing, persilahkan. Oke, mungkin Om Tante sebenarnya pengen sharing ya, cuman masih malu-malu mungkin ya. Oke, mungkin saya coba, mungkin dari saya sendiri ya, saya coba sharing ya Om Tante sekalian mengenai hal ketakutan apa sih yang seringkali kita rasakan dan seringkali kita hadapi gitu, dan bagaimana sih cara menghadapinya gitu ya. Mungkin saya sekedar sharing ya Om Tante sekalian, Bapak Ibu sekalian, mungkin secara pengalaman Om Tante sekalian jauh lebih berpengalaman dibandingkan saya ya. Mungkin kalau misalnya saya boleh sharing hal ketakutan saya ini dari segi pekerjaan. Mungkin buat Om Tante kayak ya pekerjaan emang pasti semua melalui masalah ya. Entah pekerjaannya cocok, entah pekerjaannya enak atau enggak, gajinya cocok atau enggak gitu. Nah, tapi itu semua menjadi sebuah pergumulan yang seringkali kita hadapi buat menentukan masa hidup kita ke yang akan datang ya, untuk masa depan kita. Tapi satu hal yang mungkin saya coba pelajari, bahwa segala sesuatu itu nggak melulu membahas soal materi, nggak sesuatu membahas tentang kesuksesan, tapi bagaimana caranya kita menghadapi masalah tersebut dengan bersama-sama dengan Tuhan. Mungkin sharing saya hanya sampai situ aja, mungkin akan dijabarkan atau lebih diperdalam renungannya oleh Michelle. Silakan Michelle.
Makasih kok. Saya akan membacakan renungan. Bapak Ibu boleh mendengarkan. Jadi judul renungan kita Berani Menjalani Hidup. Seorang legenda musik reggae asal Jamaika, Bob Marley, pernah menuliskan, "Some people feel the rain, others just get wet." Hanya beberapa orang saja yang bisa menikmati hujan, sementara yang lain hanya merasakan basah. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa merasakan hujan dan tidak hanya sekedar mendapatkan basahnya? Tidak ada cara lain kecuali menerima hujan itu sebagai realitas yang terjadi. Atau bisa juga kita berdiri di tengah curahan airnya. Meskipun kita tahu risiko hujan-hujanan adalah masuk angin, flu, batuk, dan lain-lainnya. Hidup yang kita jalani pun penuh dengan resiko. Akibatnya, kita takut menjalaninya, karena merasa tidak mampu menanggung resikonya. Itu sebabnya, William Wallace, tokoh pembebasan Skotlandia, pernah mengatakan, "Every man dies, not every man really lives." Semua orang akan mati, tapi tidak semua orang benar-benar hidup. Tema persekutuan doa hari ini mengajak kita semua untuk berani menjalani hidup, termasuk segala resiko dan konsekuensi yang ada di dalamnya. Mengapa kita harus berani menjalani hidup? Bacaan kita hari ini menjawab pertanyaan itu. Teks Yohanes 14 ayat 1-14 tadi mengisahkan Yesus yang menenangkan murid-muridnya sebelum ia mati di kayu salib. Tampak jelas Yesus berusaha meyakinkan para murid bahwa apa yang terjadi berikutnya tidak mengubah relasi yang telah terjalin di antara mereka. Yesus meyakinkan bahwa dirinya dan para murid akan selalu berada dalam relasi yang dekat. Di tempat di mana Yesus berada, di situ juga para murid berada. "Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada," kata Yesus dalam ayat 3. Yesus menyebut dirinya sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Demikian sabda Yesus dalam ayat 6. Yesus menyatakan dirinya sebagai jalan. Jalan adalah sesuatu yang menghubungkan dari satu titik ke titik lainnya. Sebagai jalan, berarti Yesus menjadi penghubung antara manusia dan Bapa. Untuk bisa sampai kepada Bapa, orang harus melalui Yesus. Yesus menegaskan bahwa dirinya adalah kebenaran dan hidup. Selain sebagai jalan, Yesus juga menyatakan dirinya sebagai kebenaran dan hidup. Jadi Yesus adalah sang penghubung antara manusia dan Bapa yang benar dan membawa kehidupan. Tidak hanya sebagai jalan, Yesus menjelaskan bahwa dia berada di dalam Bapa dan Bapa di dalam dia. Jika Yesus adalah jalan menuju Bapa, sementara ia juga menyebut bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, maka jelas bahwa Yesus adalah sang jalan sekaligus sang tujuan. Ketika orang mengikuti jalan Yesus, dia sudah sampai kepada Bapa karena Yesus di dalam Bapa dan Bapa di dalam Yesus. Sang jalan adalah juga sang tujuan. Ayat 12 menyatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu." Mengikuti jalan Yesus berarti melakukan apa yang Yesus lakukan. Berjalan di jalan Yesus berarti menghidupkan hidup Kristus di dalam kehidupan kita. Beresiko? Tentu saja. Namun jangan lupa bahwa Yesus sang jalan adalah juga Bapa, sang tujuan. Berjalan di dalam Yesus berarti berjalan di dalam rengkuhan Bapa. Hal inilah yang menjadi jaminan dalam kita menjalani kehidupan. Nah, di tengah pandemi dengan resiko, ancaman, dan ketidakpastian hidup yang kini menjadi kepastian baru, kadang membuat kita ragu untuk melangkah ke depan. Namun demikian, kita harus terus berjalan ke depan. Kita dipanggil berani menghadapi ketakutan-ketakutan dan sekaligus berani untuk menjalani hidup dengan segala resiko yang ada di dalamnya. Tidak hanya itu, kita juga diutus untuk berbagi kehidupan dengan sesama kita. Oleh karena itu, jangan pernah menyerah. Teruslah menikmati hidup dengan segala lekuk dan likunya yang kadang membuat kita tertawa, tetapi juga tak jarang membuat kita harus meneteskan air mata. Teruslah melangkah, teguhkan hati, dan berserah. Karena ketika kita berjalan di jalan Kristus, kita berjalan di dalam rengkuhan kasih Allah, kita berjalan di dalam sang jalan, sekaligus sang tujuan. Amin. Mari kita bersaat teduh sejenak.
Kita akan berdoa syafaat. Saya persilahkan kepada yang bertugas. Oke, mungkin doa syafaat akan saya mulai. Nanti kita akan doa bergantian dengan teman-teman yang bertugas ya. Oke, mari kita berdoa. Selamat malam ya Bapak, Tuhan dan Roh Kudus. Terima kasih banyak Tuhan atas waktu dan kesempatan yang udah Tuhan izinkan kepada kami semua untuk dapat berkumpul bersatu hati pada acara Pekan Doa ini. Tuhan sungguh luar biasa. Kasih setia Tuhan, Tuhan selalu menjagai kami, melindungi kami, serta memberkati kami. Kau Bapa yang luar biasa, yang tidak pernah membiarkan anak-anak-Mu ini terjatuh hingga tergeletak. Ajarilah kami ya Bapak, untuk selalu bersyukur atas segala hal yang sudah terjadi pada kami. Baik sukacita, dukacita, mendapatkan rezeki, atau mengalami kerugian. Ajar kami Bapak. Kami mohon untuk dapat selalu berdiri tegak dengan-Mu, mensyukuri segala hal yang sudah terjadi. Biarlah dinamika kehidupan kami ini menjadikan diri kami semakin kuat, serta semakin yakin dengan-Mu Bapa, untuk selalu bergumul bersama-Mu di setiap masalah kami. Didiklah kami seperti apa yang Kau ingini. Terjadilah kehendak-Mu Tuhan, di bumi seperti di surga. Ya Bapak, mohon karuniakan kami dengan keberanian untuk menghadapi masalah-masalah yang terjadi sama kehidupan kami, baik dalam keluarga, dengan teman, dalam pendidikan, dalam pekerjaan, dan lain sebagainya. Semoga semua masalah yang kami hadapi dapat terselesaikan dengan baik, dan dapat membentuk kami menjadi individu yang lebih baik ke depannya. Kami percaya dengan bimbingan-Mu tidak ada masalah yang tidak dapat kami hadapi. Ya Tuhan, kami juga teringat Tuhan, mungkin beberapa belakangan hari Tuhan, banyak sekali Tuhan tantangan yang kami hadapi ya Tuhan. Berkati Tuhan, semoga di tengah tantangan tersebut Tuhan, kami bisa melihat hal-hal yang baik ya Tuhan, yang Engkau berikan kepada kami ya Tuhan, sehingga kami bisa lebih lagi bersyukur ya Tuhan. Tidak perlu dalam hal-hal yang besar ya Tuhan, tapi dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan, berkati semoga walaupun banyak tantangan yang kami hadapi Tuhan, supaya kami bisa mensyukurinya Tuhan, juga tolong kami ya Tuhan, supaya kami bisa memiliki keyakinan lebih lagi ya Tuhan, bahwa baik senang maupun susah Tuhan, kami yakin Engkau saja ya Tuhan yang akan menuntun kami Tuhan, menjalani kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk persekutuan kami, agar persekutuan kami menjadi persekutuan yang hidup, sehingga dapat menjadi berkat baik untuk keluarga kami, teman kami, maupun lingkungan kami. Kiranya dari persekutuan juga kami dapat berbagi harapan, berbagi cerita, dan kehidupan bagi lingkungan sekitar kami. Kami juga ingin berdoa untuk teman-teman kami yang sekiranya sudah jarang bersekutu bersama, supaya dapat kembali berkumpul dan bersatu dalam persekutuan kami. Tuhan, sekiranya doa syafaat yang kami panjatkan ini dapat berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu saja. Doa ini kami lakukan dalam nama kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Untuk mengakhiri doa hari ini, mari kita mengangkat satu pujian. Tuhan adalah gembalaku.
Oke, mungkin tadi lagu terakhir kita pada pekan doa hari ini. Untuk menutupkan doa kita pada malam hari ini, mari kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami kerajaan surga, selamat malam ya Bapak. Terima kasih banyak Tuhan atas segala berkat penyertaan-Mu Tuhan dari awal persekutuan hingga akhir ini Tuhan. Kau telah menyertai kami Tuhan, sehingga tidak adanya kendala teknis atau apapun Tuhan. Tuhan, kiranya atas apa yang sudah Kau sampaikan tadi, untuk mengajarkan kami untuk berani dalam menjalani hidup, lebih percaya lagi kepada Engkau dan menyerahkan segalanya ke dalam Engkau. Kiranya ajar kami selalu Tuhan untuk selalu ingat akan-Mu ya Bapak. Sebentar kami akan berpisah antara satu dengan yang lain Tuhan. Kiranya Tuhan berkatilah kami. Tuhan jauhkanlah kami dari perang jahat. Tuhan urapilah kami Tuhan agar dapat berikan selalu kesehatan dan dapat melaksanakan aktivitas kami selanjutnya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu, sebelum meninggalkan Zoom meeting, mungkin akan ada sesi dokumentasi yang bisa on cam, mungkin boleh on cam. Nanti saya akan screenshot. Untuk share screen-nya mungkin boleh di stop dulu. Ya. Mari Om, Tante, Bapak Ibu sekalian, kita on cam sejenak. Sebentar.